kita pertahankan sampai Bu Risma di Surabaya aja. Saya kira karena segelintir orang jadi kita nggak nyenyak di Surabaya ya. Jakarta ben diurusi Jakarta lah, Surabaya ben diurusi Bu Risma. Siapa yang dukung kamu ya? Kamu pengen ngusir aku ya? Iya. Jangan diusir Pora. Ya. Ada pilihan lain. Pasti aku akan ada mekanisme aku bisa menawar itu. Bila tawaran itu dari Bu Mega tetap? Enggak ya, nanti aku jelaskan konsekuensinya apa. Kabar Harian mengabarkan. Baru dilantik, Tri Risma hari ini sudah diminta mundur. Ini penjelasan Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Tri Risma hari ini baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial, namun hal itu justru bisa menyeret Tri Risma hari ini pada masalah hukum. Wanita tegas ini dinilai sudah melanggar hukum saat dirinya menyatakan diri siap menjadi menteri. Hal itu disinggung Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Musni Umar, saat memberi selamat kepada Tri Risma hari ini yang baru Hal itu disinggung Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Musni Umar, saat memberi selamat kepada Tri Risma hari ini yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial. Namun Musni Umar melihat pengangkatan Risma cacat hukum dan bisa menimbulkan polemik. Secara jelas, Musni Umar memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam proses pengangkatan Risma menjadi menteri. Musni Umar mengaku kagum dan kaget dengan terpilihnya Risma karena sempat menjadi wali kota Surabaya beberapa waktu lalu. Namun kini tiba-tiba Risma menjadi menteri sosial. Namun ada satu hal yang mengganggu Musni Umar tentang pengangkatan Risma. Satu hal yang penting untuk dikatakan bahwa Risma merangkap jabatan. Selain sebagai wali kota Surabaya, juga sebagai Mensos Republik Indonesia. Demikian ujarnya seperti dikutip dari berita prbandungraya.com berjudul Tri Risma hari ini dianggap melanggar 2 undang-undang. Sementara itu, bagaimana dikutip prbandungraya.com dari kanal YouTube Musni Umar, melihat ada 2 pelanggaran yang terjadi. Sekarang ini baru dilantik dan sudah melanggar undang-undang. Musni Umar mengatakan ada 2 undang-undang yang melanggar Risma. Musni Umar mengatakan ada 2 undang-undang yang dilanggar Risma saat berhasil menerima jabatan Menteri Sosial. Menurut undang-undang, hal ini tidak boleh melanggar. Jadi undang-undang yang dilanggar oleh Risma adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 76 ayat 1A huruf H dan Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 pada pasal 23. Dia menjelaskan undang-undang tersebut melarang wakil dan kepala daerah merangkap jabatan. Meski Jokowi sudah memberi izin, Musni Umar menggarisbawahi bahwa undang-undang berada pada posisi tertinggi dan hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Agar persoalan ini tidak berlanjut, Musni Umar mengingatkan Risma agar mundur dari wali kota Surabaya dan fokus menjadi Menteri Sosial. Tak hanya itu, ia juga berpesan kepada Risma yang juga harus bisa mengembalikan citra Menteri Sosial yang sebelumnya tercemar oleh kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Peter Batubara. Ia juga mengingatkan Risma agar tidak menyalahgunakan kewenangan Menteri Sosial untuk kepentingan parpol tertentu atau partainya PDI Perjuangan. Sandiaga dan Prabowo masuk kabinet, Irma Nasdem menyatakan, "Percuma saya kemarin berdarah-darah di Pilpres." Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 nama menteri baru, salah satunya Sandiaga Salahuddin Uno. Masuknya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu di dalam Kabinet Indonesia Maju mendapat tanggapan sinis dari Partai Koalisi Jokowi. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Janiago menyinggung jeripaya Partai Koalisi dalam kontestasi Pilpres 2019. Saat itu, Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden atau cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ada nama Sandiaga Uno ikut masuk. Artinya, percuma kemarin dirinya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres. Demikian kata Irma di Jakarta. Komisaris Pelindo 1 ini menyayangkan ada mantan capres dan cawapres yang merupakan kompetitor saat Pilpres 2019 ikut masuk ke dalam kabinet. Dikabarkan sakit
begini kondisi Sandiaga Uno dalam mobil. Bukan tidak setuju, kalau Capres dan Cawapres lawan dua-duanya masuk kabinet, untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua? Yakut jadi Menteri Agama, Kodari menyatakan dia keras dengan kelompok Islam tertentu. Itulah yang dicari Presiden. Kemunculan nama Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Kaumas, sebagai nama yang dikenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama, membuat publik terhentak. Pasalnya, nama yang sebelumnya beredar akan menempati posisi itu adalah kakak dari Yakut, yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Namun demikian, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai Gus Yakut memang cocok menjadi Menteri Agama. Sebab Gus Yakut memiliki sikap yang keras dengan kelompok agama tertentu. Soal Gus Yakut, dia keras kepada kelompok Islam tertentu. Itulah yang dicari oleh Presiden. Bahwa selama ini Yakut terkenal keras kepada kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan pemerintah. Menurutnya, selain sebagai politikus PKB, Gus Yakut juga merupakan warga Nahdlatul Ulama. Artinya, sosok Gus Yakut sangat pas untuk menduduki pos Kementerian Agama. Terlebih Gus Yakut memiliki sepak terjang di lapangan yang cukup apik bersama GP Ansor. Tak kecewa Prabowo Sandi masuk kabinet, FPI menyatakan kita tidak berharap pada makhluk. Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI, Aziz Yanuar, mengklaim pihaknya tidak kecewa usai Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019, bergabung di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Aziz mengatakan tidak ada kekecewaan, karena pihaknya tidak berharap pada makhluk sehingga tidak ada pernah rasa kecewa. Demikian kata Aziz. Aziz mengatakan pihaknya tak pernah memiliki niatan ada balasan secara duniawi dukungannya tersebut. Sehingga Aziz menegaskan tak ada kata kecewa dalam hal itu. Sebelum Sandiaga, Prabowo lebih dahulu bergabung dengan Kabinet Jokowi setelah kalah di Pilpres 2019. Dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Gerindra bergabung menjadi koalisi pemerintah. Dan kini, Sandiaga Uno mengikuti jejak Prabowo. Ia ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Utama dalam Kabinet Indonesia Maju. FPI sendiri merupakan salah satu organisasi yang menyokong pasangan Prabowo Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu. FPI merupakan kelompok yang memiliki peran besar dalam penggalangan massa pendukung Prabowo Sandi. Bahkan FPI bersama PA212 dan GNPF Ulama sempat menggelar reuni akbar pada 2 Desember 2018 dengan mengundang Prabowo. Mereka kemudian menyelenggarakan Ijtima Ulama yang hasilnya menyatakan dukungan kepada Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 lalu. Sementara itu, bagaimana dikutip prbandungraya.com dari kanal YouTube Musni Umar, melihat ada 2 pelanggaran yang terjadi. Sekarang ini baru dilantik dan sudah melanggar undang-undang. Musni Umar mengatakan ada 2 undang-undang yang melanggar Musni Umar mengatakan ada 2 undang-undang yang dilanggar Risma saat berhasil menerima jabatan Menteri Sosial. Menurut undang-undang, hal ini tidak boleh melanggar. Jadi undang-undang yang dilanggar oleh Risma adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 76 ayat 1A huruf H dan Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 pada pasal 23. Agar persoalan ini tidak berlanjut, Musni Umar mengingatkan Risma agar mundur dari Wali Kota Surabaya dan fokus menjadi Menteri Sosial. Tak hanya itu, ia juga berpesan kepada Risma yang juga harus bisa mengembalikan citra Menteri Sosial yang sebelumnya tercemar oleh kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Peter Batubara. Ia juga mengingatkan Risma agar tidak menyalahgunakan kewenangan Menteri Sosial untuk kepentingan parpol tertentu atau partainya PDI Perjuangan. Saat itu, Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden atau cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ada nama Sandiaga Uno ikut masuk. Artinya, percuma kemarin dirinya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres. Demikian kata Irma di Jakarta.
Komisaris Pelindo satu ini menyayangkan ada mantan capres dan cawapres yang merupakan kompetitor saat Pilpres 2019 ikut masuk ke dalam kabinet. Dikabarkan sakit, begini kondisi Sandiaga Uno dalam mobil. Bukan tidak setuju, kalau capres dan cawapres lawan dua-duanya masuk kabinet, untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua?